Padahal kata si dokter tadi sebelumnya itu, si dokter bilang bahwasannya si anak ini ya lebih bagus dia terbangun sendiri dari tidurnya ya, dari obat biusnya itu, daripada dibanguni oleh orang tuanya. Hai semuanya, selamat datang kembali ya di channelnya Keluarga Uni Internasional di Jerman. Bersama aku di sini Sri Meta Sitompul, asal dari Medan. Para semuanya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga, dan tetap bersyukur selalu dalam hidup ya. Teman-teman, kalau misalnya nanti di video ini kalian melihat aku berada di dua tempat dengan pakaian yang berbeda, dengan gaya yang berbeda ya, karena video ini pada dasarnya diambil di lain waktu ya, dan di tempat yang berbeda ya. Jadi aku hari ini mau sharing ke kalian ya, pengalaman aku sebagai orang tuanya Ludwig ya, pengalaman Ludwig mencabut giginya di Jerman itu bagaimana. Karena beberapa waktu yang lalu, di tanggal 12 bulan 5 kemarin itu, kita itu buat janji ya di dokter gigi, dan melihat gigi Ludwig itu ternyata udah banyak yang kopong ya, karena kebanyakan makan coklat. Dan lagian sih kata dokternya karena lama ya menyusuin di nenek nih gitu yo, maksud aku. Nah, jadi itulah juga penyebabnya. Kata si dokter itu penyebab gigi Ludwig kropos ya teman-teman. Nah, oleh sebab itu aku ingin sharing ke kalian di sini, karena giginya Ludwig itu udah nggak bisa ditolong ya. Jadi kita memutuskan untuk mengoperasikan giginya itu dengan cara membius seluruh badan ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana prosesnya itu? Yuk ikutin kita terus ya, dan jangan lupa dukung kita terus, oke? Dan selamat menyaksikan videonya. Semoga ini memberikan informasi yang baik bagi kalian yang memiliki anak balita ya teman-teman. Jadi kan teman-teman, sebelum kita itu di tanggal 12 bulan 5 ya, mengadakan operasi gigi Ludwig ya di dokter gigi anak di klinik Gießen itu, kita itu di tanggal 17 bulan 2 itu kita udah mengadakan termin cek gigi Ludwig, karena sebelumnya itu seperti bilang tadi, si Ludwig gak mau kooperatif sama dokter gigi yang ada di sekitar rumah kita ini ya. Jadi si dokter itu menyarankan kita ke Gießen supaya kalau misalnya dicek gigi Ludwig ini ya bisa dikasih bius secara keseluruhan. Tapi sebelum kita mengadakan pencabutan gigi itu ya, kita itu di tanggal 17 Februari kemarin itu ngadakan termin dulu ya untuk ngecek, karena si dokter gigi yang di rumah kami ini, yang dekat rumah kami itu nggak bisa ngecek karena Ludwig nggak kooperatif, dia tutup mulut gitu ya teman-teman. Nah, habis tanggal 17 itu kita punya termin ya, diceklah sama si dokternya ini, dan kliniknya itu sangat nyaman banget ya untuk anak-anak. Kalian bisa lihat videonya di sini ya teman-teman. Nah, itu sangat nyaman sekali buat anak-anak, sehingga Ludwig pun kooperatif selama si dokter itu ngecek gigi Ludwig ya, menghitung gigi Ludwig yang mana aja yang rusak gitu ya. Dan ternyata setelah dihitung ya, setelah dicek sama si dokter, ternyata gigi Ludwig itu banyak yang kropos, dan ada yang nggak tahu si dokternya apakah bisa diselamatkan atau enggak gitu ya giginya ini ya. Kalau misalnya bisa diselamatkan akan ditambal, dan kalau misalnya nggak bisa diselamatkan akan dibuat gigi baru gitu ya gitu teman-teman, gigi palsu baru. Karena gigi geraham sebelah kanan ini kan dia bakalan tumbuh ketika Ludwig usianya 7 tahun ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, waktu anak-anak seperti Ludwig sekarang ini, kalau misalnya gigi geraham dicabut itu bakalan tumbuh kembali ketika si anak umur 7 tahun ya, itu kata si dokternya. Nah, karena itu terlalu lama ya, karena nanti gusinya itu jadi mengecil gitu ya. Kalau mengecil kan berarti nanti giginya itu nggak tumbuh bagus gitu loh giginya gitu ya maksudku ya. Nah, oleh sebab itu ya, selain kita membicarakan tentang hasil pengecekan gigi si Ludwig itu ya, si dokter juga ngasih tahu kita rincian biayanya itu ya, kira-kira ya
perkiraannya. Jadi perkiraan gigi itu operasi gigi ini secara keseluruhan sekitar 225 euro. Nah, karena si suamiku nggak punya waktu untuk selalu pergi ke Gießen ya untuk cek gigi Ludwig ketika kalau misalnya nanti dia memperoleh tambalan gigi ya, karena kan tambalan gigi ini kan kadang banyak masalahnya ya, adalah tambalan copot, adalah tambalannya berlobang lagi sedikit. Jadi karena suamiku nggak mau hal itu terjadi, dan karena itu juga memakan waktu bolak-balik ya, karena dia juga harus kerja ya teman-teman. Nah jadi kita itu putuskan untuk mengoperasikan gigi Ludwig ya teman-teman, dan operasi gigi Ludwig itu kami lakukan di tanggal 12 bulan 5 kemarin ya teman-teman. Dan setelah kami membicarakan tentang biaya dan apa yang harus dilakukan dokternya terhadap gigi Ludwig, dan di tanggal 17 itu juga kita itu membicarain apa yang harus kita belikan. Resepnya ada pasti ya, itu resepnya cuma 2, yaitu berupa Hansaplast untuk infus, itu khusus untuk infus ya teman-teman. Nah terus ada juga lagi gel untuk disikat ke gigi ya, supaya busuknya itu sedikit berkurang gitu teman. Gelnya itu disikat 3 hari sebelum hari H di tanggal 12 bulan 5 kemarin ya. Terus juga ditempelkan itu Hansaplastnya 30 menit sebelum waktu operasi ya. Jadi di tanggal 12 itu bulan 5 kita itu mengadakan operasi gigi Ludwig, janjinya di jam 9 pagi ya. Jadi jam setengah 9 pagi itu Hansaplastnya udah aku tempel lah ke tangan Ludwig ya, kiri kanan. Ada 2 itu Hansaplast isinya yang harus ditempelkan. Nah teman-teman, saat itu juga waktu hari H-nya itu juga Ludwig nggak boleh makan lagi ya, nggak boleh makan apapun. Nah yang bius itu ya teman-teman, yang bius yang dikasih sama Ludwig itu ada 2 macam ya teman-teman, yang dikasih sama dokternya. Pertama itu biusan berupa cairan yang disemprotkan ke dalam mulut Ludwig ya, pakai suntik yang tanpa jarum gitu ya, disemprotkan gini gitu ya. Baru itu setelah 15 menit kemudian Ludwignya bukan pingsan tapi melainkan lemas ya, suntik KO gitu ya, lemas gitu, nggak bisa jalan tapi masih sadar gitu ya teman-teman. Nah terus setelah Ludwig merasa lemas ya, barulah si dokter manggil kami ke ruang operasinya ya, itu di ruangan yang sama ya teman-teman. Lalu disitulah Ludwig ditiduri di tempat tidur, terus masih ada hidup TV-nya ya teman-teman, TV di atas asbesnya itu. Terus barulah di situ Ludwig dicari di lengannya itu ya, untuk nadi, dimasukkan jarum infus ya. Terus setelah dimasukin jarum infus, Ludwig nggak terasa lagi ya karena udah dikasih obat KU tadi ya. Lalu dikasihlah lalu bius kedua dimasukkan melalui selang infus ya. Lalu kemudian Ludwig bereaksi, kan barulah Ludwig sedikit batuk 3 kali. Baru itu nggak lama kemudian Ludwig tertidur. Dan mereka itu prosesnya selama itu ya, kita boleh keluar atau boleh nunggu di dalam itu, di dalam kliniknya. Dan lalu karena prosesnya itu 1 sampai 1,5 jam, kita itu memutuskan untuk keluar cari sarapan. Dan 1,5 jam kemudian kita kembali dan Ludwig sudah berada di kamar pasien ya. Di situ kita disuruh, sebelumnya itu kita disuruh bawa spray, bantal dengan selimut gitu. Nanti yang ketiganya itu nanti dipersiapkan oleh suster-susternya sendiri gitu ya, mempersiapkannya itu semua. Jadi kita itu begitu datang dan begitu datang balik lagi ke klinik itu ya, si Ludwig udah tertidur di situ dan kita tinggal nunggu saja Ludwig bangun. Hari ini Ludwig udah selesai di operasi giginya ya, untuk cabut gigi, dan Ludwig mendapatkan bius keseluruhan badan gitu. Dan sekarang aku lagi menunggu Ludwig bangun. Sekarang udah di dalam kamar
pasien ya, dia untuk menunggu pasiennya bangun gitu ya. Nah, itu tadi terpotong ya teman-teman. Itu karena tadi tiba-tiba suamiku datang dan pengen lihat Ludwig, tapi alhasil si Ludwignya malah terbangun, malah tersadar karena ributnya suamiku ya. Sebelumnya itu si dokter bilang bahwasannya si anak ini ya lebih bagus dia terbangun sendiri dari tidurnya ya, dari obat biusnya itu, daripada dibanguni oleh orang tuanya. Kalau misalnya dibanguni oleh orang tuanya, nanti si anak ini yang ada malah menjerit-jerit dan terjadi pula ya kan. Waktu itu suamiku mengelus-elus kepala Ludwig dan kemudian Ludwig jadi terbangun dan Ludwig pun menjerit-jerit dan minta pulang ya. Jadi kami di klinik itu enggak lama ya setelah selesai dioperasi. Biasanya itu kan harus tinggal 1 jam dulu ya sebenarnya ya, biar jangan ada apa-apa, nanti bolak-balik pula ya kan. Tapi waktu itu kami karena Ludwig sudah nangis dan minta pulang, minta keluar dari klinik itu ya teman-teman, jadinya kita deh langsung pulang. Tapi pun waktu kita pulang itu ya, Ludwig masih belum total sadar betul ya, masih ada pengaruh obat biusnya. Makanya waktu itu kita pulang di dalam mobil, Ludwig masih nangis-nangis. Jarak dari klinik anak itu di Gießen dengan rumah kami itu ada sekitar 1 jaman ya teman-teman. Nah waktu itu juga, nah waktu di pas mau nyampe ke Burger King ya kan, setelah dari jalan tol ya kan, rupanya Ludwig udah sadar ya kan, udah total sadar dia dan bisa makan makan apa, kentang goreng pommes ya, pommes frites. Dia kan bayangin lah dari malam ya, terakhir jam 10 sampai hampir jam 12 itu dia nggak makan. Jadi dia sadar langsung begitu matanya terbuka dari obat bius, nangis-nangis, baru itu kelaparan ya, baru itu dia bergerak seperti biasa teman-teman, langsung bermain seperti biasa, seperti nggak ada kejadian apa-apa gitu ya. Cuman setelah dari operasi itu si dokter memesankan kepada kami bahwasannya gigi si Ludwig ini harus dijaga, apalagi yang ada kromnya ini ya. Terus kalau misalnya ada berdarah sedikit nggak apa-apa, itu hanyalah kuman yang harus dibuang ya teman-teman. Nah itu giginya harus juga disikat betul-betul ya, buat anak senyaman mungkin untuk menyikat giginya. Kalau bisa beli sikat gigi yang elektrik itu, kata si dokternya seperti itu ya. Terus habis dari janji termin itu dioperasi, si Ludwig harus dicek seminggu kemudian di dokter gigi yang daerah rumah kami ini. Jadi waktu itu aku juga udah cek gigi Ludwig, kontrol ya, untuk melakukan kontrol, dan semuanya baik-baik saja. Dikontrol saat kami kontrol gigi itu ya, 1 minggu setelahnya si Ludwig juga kooperatif banget ya jadinya. Terus Ludwig juga udah mulai berkurang makan makanan manis gitu ya, dari dirinya sendiri ya teman-teman, bukan kami yang bilangin, cuman aku ingatin aja apa kata dokter. Aku bilang gitu sama Ludwig. Nah lalu mengenai sisa obat gelnya itu ya, yang sudah dipakai Ludwig 3 hari sebelum Ludwig dioperasi itu juga harus disikat ke gigi Ludwig ya, sebanyak seminggu sekali, biar kromnya itu bersih gitu ya, daerah-daerah kromnya itu, dan gigi yang udah ditambal-tambal lain itu juga bersih gitu ya teman-teman. Sekian dulu ya videoku kali ini tentang penjelasan pencabutan gigi anak ya di klinik gigi anak di Gießen ya teman-teman. Itulah tadi proses-prosesnya mulai dari awal hingga akhir. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di komentar ini ya, dan jangan lupa dukung kita terus dengan
subscribe, like, komen, dan hidupin tanda notifikasinya, oke? Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.